Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dil Hamidan dari kelas MN 24B dengan NIM 2024 0080 184, dan rekan saya bernama Girly Juniani Nurjana dengan NIM 2024 0080 380. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang plagiarisme. Pertama-tama mari kita pahami apa itu plagiarisme. Secara asal-usul bahasa, etimologi dari bahasa Latin plagiarus atau plagium itu artinya menculik. Jadi dalam dunia akademik, plagiarisme bisa dianggap sebagai kejahatan intelektual karena kita pada dasarnya menculik atau mencuri gagasan orang tanpa izin. Menurut KBBI, ini adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Intinya adalah ketika kita mengambil karya atau ide orang lain, lalu kita mengklaimnya sebagai hasil kerja keras kita tanpa memberikan kredit kepada pembuat aslinya. Menurut Solisio, ada beberapa tipe plagiarisme yang sering terjadi. Pertama, plagiarisme kata demi kata. Ini yang paling jelas, yakni mengcopy-paste persis teks asli tanpa mencantumkan sumber. Kedua, plagiarisme sumber, di mana idenya diambil, tapi pengakuan sumbernya sengaja disamarkan atau tidak jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Ini sangat fatal karena seorang mengakui tulisan utuh orang lain sebagai karyanya. Dan keempat adalah self-plagiarisme atau plagiat diri sendiri. Misalnya kita mengirimkan satu artikel yang sama ke beberapa jurnal penerbit secara bersamaan tanpa pemberitahuan. Coba kita lihat contoh di slide ini. Di sebelah kiri adalah teks asli dari sebuah penelitian. Di sebelah kanan adalah teks plagiat kalau kita baca sekilas. Kalimat di kanan sepertinya kalimat baru karena kata-katanya diubah atau diparaphrase. Namun ini tetap disebut plagiarisme. Kenapa? Karena gagasan inti dan urutan pemikirannya sama persis, tapi penulisnya tidak mencantumkan nama peneliti aslinya di situasi di akhir kalimat. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu kriteria tulisan ilmiah. Nah, di slide ini dijelaskan tentang kriteria tulisan ilmiah yang baik, dan ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Yang pertama, ada objektif. Jadi maksud dari objektif ini adalah isi tulisannya itu harus berdasarkan dengan fakta dan juga datanya. Jadi bukan hanya sekedar dari pendapat pribadi, asumsi atau opini sendiri. Nah, yang kedua itu ada faktual, yang artinya di mana informasi yang kita tulis itu harus sesuai atau relevan dengan kondisi atau kejadian yang benar-benar terjadi di hari itu. Dan yang ketiga itu ada rasional. Jadi semua penjelasan dalam sebuah tulisan harus masuk akal atau make sense dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat itu ada jujur, yang dimana kejujuran ini sangatlah penting bagi kita yang ingin membuat sebuah karya yang asli. Dan kalau kita itu mau ngambil informasi dari orang lain, itu kita jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya itu dari mana, sumbernya itu siapa, supaya kita itu tidak dianggap seorang plagiarisme. Nah, yang terakhir itu ada efektif dan juga efisien. Jadi maksudnya di sini kita itu harus menggunakan bahasa yang jelas, yang transparan, mudah dipahami dan juga tidak bertele-tele tentunya. Jadi si pembaca itu lebih mudah gitu, lebih gampang buat paham sama isi tulisan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke etika dan kode etik penulisan, yang dimana sederhananya ini adalah etika itu sebuah peraturan atau pedoman tentang bagaimana kita harus bersikap dengan baik dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, jadi dalam penulisan ilmiah kita itu dituntut untuk jujur, untuk terbuka, dan kita itu harus respect sama karya orang lain, sama hasil karya orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita itu kayak ngaku-ngaku karya orang lain sebagai
karya kita sendiri. Nah, lalu ada juga beberapa kode etik yang perlu kita terapkan. Misalnya, kayak bikin karya yang benar-benar orisinal, terus menulis dengan teliti supaya data yang disampaikan itu akurat dan relevan. Nah, bertanggung jawab atas isi tulisan, dan yang paling penting itu adalah karya yang kita buat harus bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau semua itu udah diterapin, karya ilmiah yang kita buat itu tidak hanya berkualitas saja, namun juga punya sebuah nilai akademik yang baik dan bisa dipercaya. Sebagai kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah plagiarisme itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan etika akademik, karena telah mengambil karya atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Nah, oleh sebab itu, setiap penulis itu perlu memahami bentuk-bentuk plagiarisme, menerapkan teknik sitasi yang benar, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam proses penulisan. Selain menghindari plagiarisme juga, sebuah karya ilmiah harus memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah yang baik, yaitu objektif, faktual, rasional, jujur, serta efektif dan efisien. Dengan memegang teguh etika dan kode etik penulisan, kita itu dapat menghasilkan karya yang orisinal, yang berkualitas, dan bermanfaat juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian yang bisa kami paparkan pada pemaparan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan juga kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.